Ada yang izin? Ini mana? Biasanya ada izin. Besti. Libur. Oh ya, kemarin kita libur ya. Jadi langsung absen aja, dipenuhkan aja apa pertemuan 5 dan 6. Kalian mau langsung ngejar apa enggak? Mau ngeras apa enggak? Mau nyantai apa ngeras? Nyantai. Nyantai nggak apa-apa, ngeras ya nggak apa-apa. Soalnya kan saya pinginnya sekarang habis teori langsung praktek. Siapa ya? Oke, sebelum itu, di sini. Kenalan dulu. Baru masuk ya, kenalan dulu. Halo teman-teman, nama saya Ezra. Udah kenal belum? Halo. Ya, Halo. saya tinggal di Malang. Hobi. Hobi saya main game. Main apa? Main banyak Pak, Mobile Legends, PUBG, dan lain-lain. Oke, Mobile Legends, ranknya apa? Mythical Glory saat ini. Win rate-nya berapa? Win rate-nya 50-an. 50. Roll-nya? XP Pak. Coba. XP. Biasanya pakai apa? XP. Prometheus. Win rate-nya Prometheus berapa? 73. Oke, maksudnya juga boleh duduk ya. Enggak. Apa? Supaya kenal aja sama Ezra ya. Ezra ini adalah salah satu mahasiswa teladan. Ezra ini adalah mahasiswa yang menemani karir saya. Antara bisa senang atau sedih ya, bercampur. Iya, jadi pertama kali saya ngajar awal di Asia itu saya kenal Ezra. Sampai saya punya jabatan di sini. Dari saya honorer sampai saya punya jabatan, Ezra masih ada. Jadi saya sangat menghargai Ezra. Ezra adalah salah satu mahasiswa yang menjadi bagian hidup saya. Oh iya kan? Menemani karir saya dari saya honorer, dosen semi, dosen tetap sampai saya punya jabatan sekarang, ada Ezra di hidup saya. Jadi Ezra, kalau bisa kamu jangan lulus ya. Bertahanlah di Asia selama-lamanya sampai saya jadi rektor, oke? Tapi itu mustahil ya, oke? Oke, udah ya teman-teman ya. Udah pengenalannya itu kenapa saya seperti itu, jadi supaya menghibur diri. Saya lagi ngantuknya terlalu kebangetan. Ya, saya hari ini capek sekali rasanya. Saya tadi malam tidur jam 2:30 kayaknya, terus bangun jam 6:30, jam 6, karena saya ngajar jam 7:50 tadi pagi. Terus saya ngajar meeting sampai tadi siang, ya, baru makan. Ini capek sekali tadi waktu semangat. Kalian semangat, saya semangat lagi ya. Terima kasih ya teman-teman ya. Apa dia Ezra ya? Iya. Makasih Mas ya. Kalau saya nggak capek mungkin tak pukul kepala tadi ya. Oke, itu aja teman-teman. Jadi sepertinya kita kalau ngeras agak susah karena saya maunya teori, praktek. Jadi sebelum kita full praktek setelah UTS, ya. Karena Ezra baru datang. Mata kuliah komik, kamu udah masuk grup belum? Sudah Pak. Ya, PPT lihat lagi, baca di PPT apa aja yang sudah kita pelajari ya, dari awal sampai sekarang. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah kata. Ya, kita akan mempelajari tentang kata. Bermaknanya sebuah kata di dalam komik. Bagaimana sebuah kata bisa mengkomunikasikan. Ya, kita akan belajar kata. Kata-kata cinta. Oke. Udah siap ya? Oh ya, semua tetap masih bawa kan?
Bawa terus ya. Oke. Ya sudah, kalau nggak punya salah sendiri ya. Minta kertas punya temannya lagi. Oh, dulu. Ngapain aja kamu saling? Kamu masuk belum? Kok bisa? Enggak tahu apa ya. Perasaan tadi udah tak share kan? Ya. Itu tinggal masuk aja kan dari BA kan? Iya, ada linknya. Atau enggak cari aja di BA. Kemarin dapetnya di BA kan? Link Ya. pas itu. Iya, cari BA. Ya, cari aja di BA. Oke. Kekuatan cinta ya. Kata. Kita akan pelajari kata. Kemarin secara langsung sudah sedikit saya sampaikan di pertemuan beberapa, saya agak lupa yang ada suara kata-kata dan lain-lain itu. Ya itu sudah tak singgung kemarin. Nah, hari ini ada lebih dalam lagi kita pelajari dan langsung kita coba. Ya, teori praktek. Sebelum kita akan praktek terus menerus. Kata dapat mengikat makna dan kehidupan suasana. Jadi kata yang kalian gunakan dalam sebuah komik bisa meningkatkan makna atau bisa membuat sebuah suasana, membangun sebuah suasana. Kenapa? Karena komik hanyalah media visual. Kalau media visual, teman-teman mengkomunikasikannya hanya lewat visual. Sehingga kata yang teman-teman gunakan bisa membuahkan suasana. Kalau film beda, suasana dibangun dengan apa? Bisa dengan visualnya, dengan suara. Kalau kayak film-film horor yang biasanya ya, kalau lagi tegang, suara itu sangat berpengaruh untuk membangun sebuah suasana. Gambar mungkin dari suara. Kalau kita komik yang hanya visual, bagaimana membangun suasana? Bisa menggunakan sebuah kata. Ya, bahkan ada balonnya nanti segala macam. Itu bisa membangun suasana dan memberikan sebuah makna. Itu pasti. Karena kita hanya media visual, hanya memerlukan penglihatan. Oke. Aduh. Kata dan gambar kolaborasi menemukan keseimbangan dan keutuhan dalam bercerita. Jadi nanti kata ya itu bisa memberikan keseimbangan dengan keutuhan dari sebuah komik. Jadi ingat ada kata dan ada ada kata dan ada gambar. Jadi semuanya visual ya. Ada kata yang tulisannya lalu ada gambarnya. Gambar itu apa yang kalian buat nanti? Ya. Kita lanjut. Nah, di sini teman-teman kita langsung ada klasifikasikan. Jadi ada beberapa kategori gabungan kata dan gambar. Ingat ya, kata dan gambar itu adalah sesuatu yang satu kesatuan, ya, keseimbangan atau keutuhan sebuah komik itu pasti. Nah, sekarang apa gabungan antara kata dan gambar? Ada beberapa ternyata kategorinya. Pertama ada kata spesifik. Ya, ini adalah hal yang biasanya common. Ini kita akan langsung contoh ya. Ini adalah hal yang biasanya common yang teman-teman pernah sering lihat di komik. Ya. Contohnya, jadi kata dengan gambarnya itu tujuannya kejadiannya apa adanya, secara langsung apa adanya. Contohnya masa kecil Bob bahagia. Lihat dengan gambarnya, cocok apa enggak? Paham ya? Sebelahnya usia 18 yaitu berperang. Usia 36 yang beli rumah. Tua sekali ya. Kalau kata siapa? Yang kripto itu ya, minimal 24 sudah punya rumah ya. Jadi saya sebagai manusia udah gagal kalau gitu. Soalnya saya punya rumah umur 19 tahun guys. Ya, rumah orang tua. Lalu berikutnya ia meninggal pada usia 72. Lihat gambarnya. Di sini jelas ya. Jadi kejadiannya itu tulisan dan gambar, kata dan gambar itu apa adanya. Ini adalah hal yang common atau hal yang sudah biasa di komik. Jadi anggapannya seperti kayak kalau di film itu kayak Naruto, bukan Naruto ya, ada tulisannya 17 tahun yang lalu bisa pengambarannya itu ya. Lalu Anda bisa menggambarkan cinta hanya menggunakan tangan.
Bisa juga visualnya seperti ini. Jadi ini kita mainnya adalah point of view. POV. Oh ya. Masa kecil Bob bahagia. Point of view-nya kita sebagai anak kecilnya. Secara nggak langsung. Ini kan di teknik fotografi juga ada ya. Kalau nggak salah apa namanya? Oh, bukan, nggak ada enak foto ini. Ada teknik point of view namanya. Sama. Kita juga usia 18 dia ikut berperang. Dia ngelempar apa ini? Granat. Usia 36 dia beli rumah. Dia meninggal pada usia 72. Jadi ceritanya sama padanya tapi berbeda dari sudut pandang. Tapi intinya sama. Ini udah absen belum? Oke, itu yang pertama ya. Kata lalu spesifik namanya, kata spesifik. Nice bro, apa itu? Nice bro. Lalu kedua, gambar yang spesifik. Ya, jadi di sini tidak perlu pakai kata-kata yang muluk-muluk. Jadi fokusnya kepada sebuah gambarnya aja. Kayak tadi kan kejadian gambar. Di sini sifatnya dasar pada gambar komik. Jadi supaya gambar spesifik bisa berfungsi untuk bantuan kata bila belum diperlukan. Ya, jadi pertama gambarnya diam dulu, santai dulu sampai kerasa kan kalau dia itu lagi ngapain? Lagi mau mereka ulang? Tahu, bukan kejutan. Tanpa ada ngomongin kata-katanya si ini sudah menunggu apa. Jadi dia langsung diam aja, tapi gambar yang berbicara. Ya, itu bisa digunakan. Lalu katanya kejutan. Dan ingat pemilihannya nanti ini kita pelajari juga nanti ya. Pemilihan kata ini, ya balotnya harus sesuai. Ini berefek juga teman-teman ya. Pemilihan seperti ini. Kalau bisa ganti kejutannya cuma tulisan kecil, bagaimana rasanya gambarnya? Apakah mengkomunikasikannya sesuai dengan gambarnya? Enggak kan? Nanti kita pelajari juga di luar juga. Langsung kita coba juga ya. Oke. Ketiga, duo spesifik. Duo spesifik ini dia fokusnya langsung sesuai. Contohnya, ia mengacungkan telunjuk. Lalu ada kata batu lagi di bawahnya, yang dari kata-katanya dengan gambarnya sesuai. Jadi kata dan gambar bersama-sama menyampaikan pesan. Jadi contohnya, wacungkan telunjuk ke arahmu, gitu ya. Gambarnya mengacungkan telunjuk, tapi di atasnya ada pemberitahuan lagi. Jadi atas dan bawah itu sama, gambar dengan kata sama. Jadi spesifiknya sama, ya gambar dan kata. Tadi gambar saja, tadi kata saja, nah sekarang kata dan gambar itu duo spesifik. Jadi sama-sama menyampaikan pesan. Paham ya? Jadi bisa salah satu dari teman-teman coba contoh. Lalu ada berpotongan. Nah, di potongan ini gambar dengan pesan yaitu jadi dia tidak tidak pakai yang seperti di atas yang langsung tunjuk lagi. Contohnya seperti ini teman-teman. Potongan agak sulit dibandingkan. Nah, jadi di sini ada agak sulit teman-teman dibandingkan dengan 3 panduan sebelumnya. Sebelumnya kan gampang kan? Kata spesifik ya kan? Gambar spesifik. Lalu kata dan gambar secara bersamaan. Nah, sekarang berpotongan itu apa, Pak? Jadi ini sangat sering digunakan. Namun sering digunakan. Misalnya kalian lihat, aku suka pakaian baruku saya. Kau suka pakaian baruku saya. Terus gambarnya seperti itu. Ya. Di sini penggambarannya sebenarnya potongannya ada 2. Yang pertama katanya itu info penting tentang sikap, karakter dan target pemirsanya. Ya, jadi sifat karakter pun sudah bisa kita lihat seperti apa penyampaian pesannya. Lalu yang kedua, info penting tentang penampilan si karakter. Jadi cara berpakaiannya sesuai dengan apa yang dikatakannya. Jadi sama, paham ya? Nah, di sini gambar direct sama masing-masing menambahkan rincian atau perspektif dengan adegan. Jadi ada adegannya dia menyampaikan seperti itu. Ya. Ini biasa sering ya. Kalau kayak seperti ini biasanya sering di komik-komik. Semua komik kayaknya, isi komik sama manga itu banyak ya. Jadi action sama kata-katanya. Sering kan kalian lihat
dia ngomong apa dengan actionnya itu sama, menggambarkan. Lalu yang berikutnya saling bergantung. Nah, kalau saling bergantung ini teman-teman interdependent ini, kalian nggak bisa. Yang tadi kan sama ya, tulisan ini dengan gambar kan sama kan, secara nggak langsung kan sama kan? Jadi sifatnya dia sombong tentang pakaiannya dengan gayanya dia itu sama. Kalau yang satunya berbeda, kata dan gambarnya walaupun dia satu, ya sifatnya satu tapi dia berbeda, nggak bisa dilihat berpotongan, nggak bisa dilihat masing-masing. Jadi harus semuanya. Aku turut bahagia, tapi kalau kamu lihat gambarnya, nah, paham ya? Yang tadi secara nggak langsung dia langsung ngomongin yang sama. Kalau ini berbeda. Interdependen, ya saling gantung itu tidak terlalu umum memang, tapi mampu memberikan efek yang kuat. Contohnya gini, tanpa teman-teman lihat gambarnya, kita membayangkan pasti wajahnya gembira kan? Aku turut bahagia. Terus ternyata kalau kalian lihat semuanya, kita nggak tahu kalau dia lagi berbohong. Jadi gambar dengan kata itu berbeda. Paham ya? Kata dan gambar yang tadi sama kejadiannya secara langsung, kalau ini berbeda. Walaupun dia ngomongnya langsung, aku turut berbahagia ternyata nangis. Ya itu yang satunya namanya interdependent. Oke. Lalu yang terakhir ada paralel. Oh masih ada. Nah di paralel teman-teman kita dapat gambar tak berkaitan. Jadi ini benar-benar tidak berkaitan. Coba lihat gambar ini dengan tulisannya. Apa tulisannya? Jangan lupa makanan anjingnya itu berapa? Nyambung nggak? Enggak. Menyambung kan? Yang tadi kan masih agak nyambung walaupun saling bertolak belakang, iya kan? Yang tadi benar-benar nyambung. Ini nyambung benar-benar nyambung, ini bertolak belakang tapi masih sambung lah. Ini benar-benar beda. Kata dengan gambarnya sama-sama benar-benar bertolak belakang. Anjingnya jangan lupa anjingnya jangan lupa makan. Anjing jangan lupa makan ya. Astaga, ada Ali ini saya ini kalau Ali yang ada Ali ini kayak ngajarin agak tahan-tahan ngomong. Gak bisa lepas saya. Masuk konten ya. Masuk YouTube ya. By the way kan udah subscribe YouTube-nya Ali belum? Udah. Nonton ya. Kok bisa di-blok? Enggak ada. Oke, kita kembali ya. Sudah, cukup. Kita bercanda aja. Di sini berbeda kan? Gambar dengan kata tidak berkaitan. Nah, tapi kita lihat ternyata Ted, apakah kau mendengarkanku? Hah? Nyambung nggak dengan panel yang sebelumnya akhirnya? Jadi dia lagi bermimpi, lagi linglung, lagi apa bahasanya kalau siapa yang ngomong? Ketahuan ya? Jadi sebenarnya kalau kalian lihat panel berikutnya itu nyambung sebenarnya. Paham ya? Jadi di sini adalah seperti teriakan si wanita ini. Jadi wanita ini lagi teriak. Nah, panelnya ternyata itu adalah mimpinya si pria. Jadi harus melihatnya dua panel langsung. Jelas ya? Jadi awalnya tidak bersamaan. Hubungannya itu ada pada panel berikutnya. Beda dengan yang sebelum-sebelumnya, panelnya cuma satu panel. Penjelasannya satu panel. Di sini panelnya pakai dua panel supaya bisa menghubungkan yang pengertian yang sebelumnya. Ya. Nah, di sini adalah salah satu penggunaan yang praktis estetis, teman-teman. Jadi kalau ada yang bisa buat seperti itu, menarik komiknya, lebih menarik daripada semuanya yang semuanya sama. Ya, panel berikutnya selanjutnya ada satu. Kalau bisa memang agak susah nanti dibuat, pasti ya ngerancang dulu kan. Tapi kalau bisa itu pasti menarik. Karena apa? Tidak terduga.
Kalau di film apa namanya? Ada plot twist. Paham ya? Komik pun ada plot twist. Siapa bilang ada? Seperti itu. Montase. Ya. Montase mungkin sudah sering lihatnya ya. Montase tahu ya. Pada akhirnya kata dan huruf ditampilkan dalam bentuk yang satu citra dan berpadu bebas bersama gambar di sekelilingnya. Ya contohnya ya udah jadi banyak aja nyatu dengan gambarnya. Jadi nggak ada pakai apa bubble seal. Ya, jadi nyatu aja. Jadi kayak membuat suasana. Misalnya seperti apa gitu ya. Teknik ini, nah jadi kalau lihat ini kolase montase ya, udah pernah belajar kan? Dulu buat poster segala macam dulu pernah. Murni dan komik jarang sekali digunakan, tapi pada tahun ini sering mencobanya. Biasanya orang-orang yang gag gitu ya, kartun-kartun gag itu, biasanya komik-komik gag itu biasanya sering. Ya, yang itu kartun-kartun yang humor nilainya, tapi kadang dia nyinggung sesuatu pemerintah atau ada yang disinggungnya, itu gag. Ya, itu bisa sering biasanya montase kolase. Oke. Ada pertanyaan di sini? Gampang ya? Yang apa? Oh itu ada sendiri beda, sama aja sebenarnya. Tapi kalau di sini dia fokusnya kepada apa yang mau dibangun suasananya, hampir sama kok sama sound effect. Tapi nanti kamu belajarin sound effect nanti kita ada di sini. Ini kan maksudnya? Iya, Nah, kalau ini kan cuma sesuai dengan apa objek bendanya, sesuai gambar kan? Kalau kolase montase itu full. Ya kamu mau pakai semuanya sebagai satu estetik aja satu gambar. Jadi nggak harus ada suara tembakan, kata-kata dan lain-lain. Ya, ini kan objek yang benar-benar menggambarkan. Paham ya? Jadi ini anggapannya mendengar. Kalau yang ini kita bisa mendengar dengan mata. Kalau kata-kata kamu lihat gambar ini, kamu terasa mendengar lagi ada di sini ada. Kalau kolase bukan. Dia bukan untuk mendengar, tapi untuk membangun suasana. Paham ya maksudnya? Bedanya. Itu Mbak ya? Ada apa kita pelajari semua? Banyak ya, masih kita coba semua. Kita coba semuanya. Oke. Ada? Ini bangun suasana, Mbak. Yang kayak tadi, kesatuan antara gambar dengan tulisan untuk membangun suasana. Ini konsepnya. Tuh. Menghidupkan suasana. Oke? Kalau yang tadi pertanyaan Mbak itu untuk Mbak bisa mendengarkan kata yang bisa Mbak dengarkan, gitu ya. Suara string ada suara string gitu, tapi ada gambarnya gelas dengan apa gitu. Itu kan anggapnya kayak gelasnya kebentur gitu loh. Itu kan secara langsung mendengar, tapi lewat penglihatan. Kalau kolase itu berarti fontnya beda gitu ya. Fontnya kan beda sama fontnya kata-kata biasa. Iya, boleh. Boleh, intinya kamu bangun suasana. Seperti ini juga boleh. Kan montase tekniknya kolase tahu ya? Dengan penggabungan. Itu silakan. Intinya Mbak itu bisa berpadu bebas dengan gambar yang Mbak buat. Ya, jadi berpadu untuk membangun sebuah suasana. Kalau belum bisa, coba. Ya, nanti kita coba-coba. Hari ini atau besok atau seterusnya. Hari ini lah ya. Teori praktek lah ya. Oke ya? Biar nggak ada tugas di kuliah ini. Kalian mau tugas? Nggak usah tugas tuh, langsung praktek kan? Saya tahu kalian sudah capek dengan tugas. Betul. Banyak tugasnya semester ini? Lumayan. Apa aja? Ilustrasi. Ilustrasi fantasi. Apa lagi? Metode. Wah, udah bau calon-calon skripsi. Metode. Enggak, itu enggak tugas, itu gampang, itu media praktik. Oke. Catatan teman-teman. Jadi tidak ada aturan kapan ya kalian menggunakan jenis kombinasi. Jadi kombinasinya saya harus ada ini kombinasi, tidak ada aturan ya teman-teman. Jadi sesuaikan dengan
ya naluri kalian. Ya, sesuaikan dengan tujuan apa yang mau kalian buat di komik, teman-teman. Ingat, tujuannya adalah penyampaian pesan. Ingat itu ya. Kata dan gambar kan itu penyampaian pesan. Jadi mas, mbak itu memilih pemilihannya ya sesuaikan dengan tujuan apa yang mau teman-teman buat. Paham ya? Oh, saya harus paksain pakai kolase montase, saya paksain harus independen tadi. Enggak harus, teman-teman. Sesuaikan dengan apa kebutuhan dari pesan yang mau teman-teman sampaikan. Oh, saya mau gambar dengan spesifik aja. Oh, saya mau kata dengan spesifik aja. Silakan. Ya. Biasanya kalau kalian lebih banyak memang lebih menarik di komik, tapi nggak harus. Paham ya? Yang penting ujungnya pasti ada alur cerita. Nanti kita pelajari alur cerita. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Tadi udah ya, hubungan antara kata dengan gambar sudah paham ya? Ada beberapa klasifikasi, ada beberapa contoh. Sekarang kita lanjutkan yang tadi. Ternyata ada juga kata dan gambar. Kata-kata itu yang bisa membuat suara. Yang tadi suara dengarkan aku. Gimana lagi lanjutannya sih? Itulah ya. Mas mau nyanyi bentar? Oke. Jadi di situ narasi dialog bunyinya. Oke, kita lanjut. Pertama, teman-teman bisa pilih menggunakan balon ya. Bubbles katanya. Ya. Jadi gaya bentuk, ukuran dan penempatan menjadi perhatian. Jadi teman-teman, tadi contohnya sudah ada sedikit yang kejutan tadi kan? Yang terkejut apa? Selamat apa tadi? Kejutan gitu ya, kejutan. Nah, itu bisa sendiri teman-teman bisa pilih. Kalau seperti ini, ayo apa? Bisik. Ini lagi berpikir. Kalau ini biasa. Ini yang tadi teriak atau keras. Pemilihan ini pun harus teman-teman bisa buat. Sesuaikan dengan apa yang mau teman-teman sampaikan. Jadi secara langsung ya. Nah, seperti ini juga. Nah, kalau kamu juga punya gaya balon kata sendiri. Jadi siapa tahu kalian punya balon gaya sendiri ya. Jadi punya watermark sendiri lah. Punya ciri sendiri maksudnya. Silahkan kalau kalian punya ya. Pasti menyenangkan. Terserah kalian. Makanya kalian jangan bingung kok tulisan ini balonnya beda sama yang ini, kok ada ini. Tidak ada khusus yang harus teman-teman wajib seperti apa. Jadi kalau teman-teman punya gaya balon sendiri silahkan. Tapi apakah balon itu bisa menyampaikan? Terserah. Ya. Jadi teman-teman punya gaya sendiri yang portofolio kalian sendiri lah. Ya. Jadi watermark sendiri silahkan. Jadi orang lihat ini komik ini pasti punyanya si Ali misalnya. Gayanya ini bukan hanya dari gambar ya, tapi dari penulisan balon tuh ini punyanya si Mas Ali misalnya contoh. Ya, itu bisa. Tapi nggak dipaksa ya. Yang biasa yang penting harus sesuai. Kalau berpikir gimana. Jadi ada udah biasa teman-teman. Seperti apa yang hati. Ini sering ya, kayak gini ya. Yang naik gitu. Saran saya kalau kalian mau buat komik jangan terlalu panjang isinya. Trust me. Aduh, ngantuk gak ya? Bijak. Ambil pakai tangan gua. Oke. Perhatikan pembagian emosi dalam balon. Satu balon mewakili 4 emosi. Misalnya ini akan menjadi pesta terbaik. Bagaimana jika tunggu dulu? Kenapa yang menyebutnya Prancis? Ya Tuhan, pesta pasti gagal. Dia juga menghindari mengenal kata Anda terlalu emosi. Nah, di sini kalian bisa 4 balon mewakili 4 emosi. Ya, akan menjadi pesta terbaik. Ini kan tadi kan jadi satu ya. Dia buat ini kan terlalu panjang kan. Ternyata kalau kalian ubah jadi masing-masing bisa. Beda panel. Ini kan jadi satu panel kan? Ini jadi berapa panel? 4 panel. Akan menjadi pesta terbaik. Tunggu dulu. Ya Tuhan, pestaku gagal. Ya itu bisa kalian daripada
balonnya terlalu panjang, ya terlalu banyak, ya bisa kalian dibagi-bagikan seperti ini per panel. Silahkan. Ya, paham ya? Kalau soalnya ada beberapa yang malas baca kebanyakan. Saya contohnya kalau melihat tulisannya balon kebanyakan itu malas saya. Langsung saya skip ya. Apalagi bahasanya bahasa Thailand. Thailand. Bahasa Cina ya. Oke. Mendengar dengan kata Anda. Itu yang tadi ya. Jadi kalau seperti ini, buatlah tulisan sesuaikan dengan dari objeknya. Misalnya, kalian kan gak mungkin langsung tiru suara aslinya kan? Ya kalian yang kalian bisa persepsikan aja. Oh suaranya mesin gun mungkin tertatat-tatat. Jadi tertatat-tatat. Suaranya kucing, misalnya meow. Kalau tempat lain beda lagi kan? Beda negara beda suara biasanya. Iya toh? Di Indonesia meow, di Jepang apa? Nya, di Korea apa? Itu kalau orang itu di Bekasi ya. Ya. Jadi sesuaikan dengan persepsinya, disesuaikan dengan objeknya. Paham ya? Disesuaikan dengan objeknya. Suara cering, nah itu suara mungkin apa namanya? Ya. Apa nih? Apa? Suara apa? Gedi loh. Ente, Pak. Apa gedi? Apa sih gara-gara suara apa? Oke. Inung minus 10 ya. Apa-apa. Nilai paling C. Oke, suara keras, suara besar dan tebal. Kalian bisa memilih font, ya, memilih font itu gunakan sesuai dengan. Jadi kan secara langsung tadi bilang kata-katanya kan bisa memberikan suara. Dengarkan aku, gitu kan ya. Nah, suara keras saya bisa menggunakan ukuran yang tebal, misalnya. Dan ini. Jadi bisa tebal, bisa kiri, aku tebal aja, ya. Jadi suara keras bisa tebal, bisa miring, seperti ini. Silakan. Jadi kalau di prinsip desain apa namanya, teman-teman? Apa? Menggunakan emphasis, penekanan, ya penekanan lewat tulisan. Misalnya suara keras ya harus mungkin bold dan lain-lain. Warna nada juga ada. Kalau suaranya nadanya kasar, kalian bisa gelombang tajam atau samar. Itu bisa kalian gunakan tekniknya. Ya. Jadi kalau suaranya kasar, bisa gelombangnya tajam atau samar. Contohnya seperti ini. Paham ya? Itu bisa. Nanti sesuaikan dengan ciri khas teman-teman. Teman-teman mau seperti apa nanti. Jadi font itu bisa dipilih juga di dalam komik. Makanya tipografi juga harus harus teman-teman tahu tipografi yang sesuai. Berikutnya asosiasi gaya bentuk font yang mewakili sumber suara. Yang tadi kering misalnya tadi ya. Lalu apalagi bobek itu main game misalnya. Atau suaranya fresh, cincak dan lain-lain. Ya. Fontnya bisa sesuaikan dengan bendanya. Bentuk bendanya bisa kalian minimaliskan, bisa. Silahkan. Seperti icon. Lalu integrasi grafis, pertimbangan desain bentuk dan garis warna, efek bercampur gambar. Ini adalah gambarnya, tulisannya itu bisa bercampur dengan gambar. Jadi gabung dengan desain kalian, bentuk kalian. Ya, contohnya kayak orang dipukul gitu misalnya. Langsung keluar. Jadi efek jadi gabung dengan gambarnya. Itu silahkan bisa digabungkan. Silahkan itu boleh juga ya. Kayak bisa Superman datang zoom misalnya gitu. Dari datang atau flash datang kan cepet toh. Zip gitu. Nah, itu bisa silakan. Ya.
Atau mobil lewat ngeng gitu. Paham? Tapi ngengnya di antara bannya atau mobilnya misalnya. Itu silakan, atau di belakangnya ngeng gitu. Itu gabung dengan gambarnya nanti. Ada pertanyaan di sini teman-teman? Jadi secara langsung tulisanmu bisa kalian dengarkan. Ada audionya secara langsung. Dari pemilihan kata letak dan bentuk dari font. Jelas ada pertanyaan? Dari yang pertama sampai yang ini? Gampang? Oh, gampang. Indung lah. Enggak apa-apa, saya suka gitu. Enggak apa, bagus mas. Kalau susah pun bilang aja gampang. Motivasi diri kan? Ya. Sombong aja dulu ya. Kalau udah nggak bisa ya minta maaf belakangan. Klarifikasi ya. Oke, ada pertanyaan ya? Nggak ada ya? Ambil kertasnya satu lembar. Tuh, bisa pertanyaan. Satu lembar kertas. Saya minta cukup membuat satu adegan saja. Adegannya atau kalian pas saya maunya pakai beberapa adegan bisa seperti ini ya. Berapa panel ya? Itu boleh. Atau seperti ini itu boleh. Ya hanya satu panel, 2 panel, 3 panel silakan, tapi anggapannya adegan. Ya, yang bisa menggambarkan hubungan kata dan gambar sesuai kita pelajari tadi. Ya, kalau bisa juga ada yang sambil berpikir mungkin boleh, atau dia berbicara keras silakan. Ya, atau ada yang ekspresi seperti ini 4 panel ngomong isi satu silakan, atau suara seperti ini. Terserah mau gunakan apapun. Satu adegan. Oke? Boleh panelnya 1 panel, 2 panel, 3 panel, 4 panel. Tapi harus ada yang tadi. Nadanya berbicara plus apakah nyambung atau enggak kata dan gambarnya. Cukup itu aja. Terserah. Adegan apapun ya, tapi jangan yang agak-agak hidung ya. Adegannya jangan yang agak-agak ini hidung ya, agak-agak biologi ya. Karena buat hidung ini saya udah dari hentai kan ya. Oke, jelas? Oke, silakan. Kita sampai jam berapa hari ini? 15.30. 15.30. Oke, saya tunggu sampai jam 15. Sejam ya. Kalau udah selesai, silakan kumpulkan. Oke, silakan. Boleh buka referensi silakan. Buka referensi silakan. Buka internet dan referensi silakan.
Ezra sembunyi. Sebisanya kan Pak ya? Apa? Ya, sebisanya lah. Saya tidak pernah minta perfect. Kan belajar kan? Coba aja dulu, kan coba ini kan coba. Ya, sebisanya ya. One of the
Udah tinggal ngomongin. Enggak. Nama? Udah. Bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris ya. Jangan kalah ya. Oke, semuanya jadi bahasa Inggris semua ya. Loh, standarnya dinaikin toh. Pengalaman pribadi ya Mas? Iya. Ini juga pengalaman pribadi Mas? Iya. Ini nggak mungkin pribadi ya? Ini mimpi Pak. Oh mimpi? Kalau jatuh. Ini pengalaman pribadi Mas? Enggak ya? Siapa tahu kan kobo ya? Oh ini kamu pasti pernah mimpi kencing terus ngompol kan? Iya deh. Pernah kan? Pernah. Semua pernah. Kenapa?
Kisah hidup semua nih kayaknya. Kisah hidup. Ini kisah hidup kok. Apa ini? Masuk dalam apa ini? Pernah Mbak? Ini juga pasti pernah ya. Ke apa nih? Oxford Park. Dating Park. Ini apa? Bengkel.
Sudah sembuh. Kemarin jadi pulang. Iya kemarin. Berapa hari? Cuma sehari itu. Gimana? Makanya jadi pun futsal. Futsal. Iya. Gitu. Enggak tahu gimana. Mau main futsal. Futsal gimana? Tanya aja sama dia. Enggak usah. Kenapa? Emang nanti malam sih? Enggak juga sih. Biar ada kegiatan sama rekan. Ya enggak apa-apa sih. Ya nanti lain hari aja. Ya, enggak. Terima kasih.
jam nomor. Jam. Apa kamu nomor? Enggak ada. Timnas Pak, itu Pak. Nomor timnas ya. Tapi jangan berharap banyak ya, maksud saya. Let it flow aja. Bisa nomor lagi. Yang kemarin. Saya lihat ini ya, teman-teman sudah tak ceritain ya. Jadi sedikit aja cerita. Saya baru pertama kali dalam hidup saya ngajar ya, jadi dosen lah. Satu kelas itu yang izin sakit 10 orang. Ada 10 orang izin sakit dalam satu kelas. Main bola itu, Pak. Nah, makanya udah tambah 11 orang itu, 11 satu kan. Makanya saya baru pertama kali, biasanya kalau sakit mungkin cuma 3-4. Ini 10 orang sakit semua. 10 orang. Ada lah ya. Angkatan berapa? Ini 4, semester 4. Ya, itulah mungkin ada yang tahu kelasnya. Ya. Oh kalian ya? Kok bisa gitu loh 10 orang sakit bersamaan? Baru pertama kali seumur hidup saya pernah ketemu gitu. Enggak nomor. Enggak, males. Tapi bagus kan nih. Suka bola. Jaga begitu suka soalnya dulu apa itu banyak offense fanatik gitu sampai Sampai pasti kamu. Dukung apa? Kamu ini. Oh iya. Pelatih Enggak, apa? Klub. klub ya. PSG. Itu udah kalah kemarin. Sama Depon. Agak bahaya ya. Hati-hati ya. Iya. Udah gak ngejim lagi. Ngecim masih. Iya. Di mana? Di basic. Di mana? Di dekat sini di sekitar Berapa sih? 120 Sama siapa itu sekarang? sendiri. Malam apa? Jam malam. Udah sekatan sore. Satu minggu berapa kali? Seminggu 2 kali. Di sana ada yang melatih juga atau sendiri-sendiri? Kalau aku lebih pilih sendiri, nggak pakai trainer. Ini pakai memori. Iya. Itu emang buat lengkap suara itu. Berapa ya? 198.000, hampir 200-an. Itu enak buat ini, buat ngonten, bikin video gitu. Aku lebih ya biasa
biasa buat datang kelas aja sih. Enak juga berarti pakai buat video kayak presentasi. Iya lumayan. Kan HP di situ biar kamu pakai. Minggu depan kita coba bahasa Thailand ya. Adik saya banyak sih. Aku lupa nama aku.
kembalikan nggak? Sama yang dulu. Apa? Bawa. Iya. Saya boleh ingat ya. Udah tak nilai. Mau tambah lagi. Mau apa enggak? Apa sekalian aja lah ya, UTS ya. Sekalian UTS. Bertamu pakai helikopter. Bertamu pakai helikopter lah. Iya mas, ya tadi Pak. Amalia nih burung terus ya. Mana Amalia? Burung terus ya dari kemarin. Karena kalian buat itu lucu-lucu ya, saya suka.
Oke, udah semua? Ayo belum? bukan hari yang libur lagi ya? Oh, ini yang libur lagi gimana? Nama mana? Siapa ini? Teman-teman udah semua ya? Ada yang belum? Oh belum? Sudah. Sudah dong? Dia gambar mulu Pak, jangan apa-apa. Oke, teman-teman. Ya, pause dulu, nggak bisa. Oke, jadi teman-teman kita ketemu lagi minggu depan. Jadi udah masuk ke pertemuan ke-7 ya. Jadi 7 kayaknya kita ada satu materi terakhir sebelum kita nanti praktek. Prakteknya itu maksudnya full kita akan praktek proyeknya setelah UTS ya. Jadi mungkin ada kuis juga, jadi si PPT dibaca ya. Mungkin kalau saya pingin ya, berdoa aja saya nggak pingin ya. Amin lagi. Ya, kita teman-teman ketemu lagi kita minggu depannya. Selamat sore. Selamat sore.